Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya bahas tentang ekonomi, tentang usaha. Nah, kali ini saya bahas tentang leadership. Pas kebetulan ini bagus banget. Jadi ada sekolah pelayaran ya, sekolah pelayaran dia minta saya untuk ngisi leadership. Dan ini sangat bagus. Tujuannya adalah untuk eh, teman-teman pelayaran ini mengetahui tentang prinsipnya leadership secara teori maupun praktek. Jadi terkadang contoh ya seperti di rumah sakit saja, ada beberapa cerita bahwa di rumah sakit itu juga membutuhkan manajemen yang bagus. Padahal pimpinannya atau direkturnya basicnya juga seorang dokter gitu, bukan basic dari administrasi atau manajemen atau dari umum. Jadi dia basicnya seorang dokter. Berarti seorang dokter ini akan ditantang bagaimana caranya dia memanage suatu rumah sakit. Anggap saja rumah sakit ini adalah suatu perusahaan. Jadi bagaimana caranya dokter bisa mengendalikan, bisa memanage suatu sistem yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dan itu lumayan lumayan sulit gitu karena basic dokter adalah tenaga medis, dia harus memanage manajemen itu. Dan itu sulit. Pas kebetulan cerita tersebut ada beberapa rumah sakit di daerah Jawa Timur yang direkturnya bukan dari basic manajemen melainkan basic seorang dokter. Jadi kekurangannya di situ, si direktur ini bagus untuk menata tentang sistem atau cara bagaimana pelayanannya. Secara medis dia bagus, tetapi secara manajemen dia kurang baik dari segi pelayanannya dan lain-lainnya dan keuangan atau lain-lainnya yang sebenarnya bukan basic beliau, maka itu yang akan menjadi sorotan. Jadi ada beberapa yang kurang pas di situ. Nah, dari situ salah satu yang saya dasari adalah leadership. Kalau di teori, leadership di sini adalah secara definisi ya. Leadership adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi proses mempengaruhi orang lain untuk menuju suatu tujuan tertentu. Contoh, misalnya kita ambil di pelayaran, di kapal. Seorang nahkoda harus memiliki jiwa leadership. Artinya apa? Seorang nahkoda harus memiliki jiwa atau sesuatu yang bisa mempengaruhi bawahan-bawahannya untuk mengikuti sesuai dengan tujuannya dia. Misalnya suatu kapal membawa nahkoda membawa kapal dari Surabaya ke Balikpapan. Otomatis bagaimana caranya seorang nahkoda bisa cerdas menentukan atau mengoperasionalkan seluruh kru untuk patuh kepada nahkoda, pastinya sesuai dengan SOP ya, patuh kepada nahkoda tanpa si kru itu harus membangkang. Terkadang kenapa leadership itu ada? Kalau di pelayaran itu ada namanya hierarki. Hierarki itu adalah menghargai, mengetahui antara atasan dan bawahan, antara senior dan junior. Ada hierarki antara ketua dan anggota, itu hierarkinya. Menghargai, mematuhi, itu prinsip hierarki. Senioritas itu juga masuk ke kategori hierarki. Nah, maka itu penting dimiliki oleh kru kapal. Kalau di konteks pelayaran kru kapal maupun perusahaan, tapi di seluruh konteks leadership itu dibutuhkan oleh semua orang. Sebenarnya tidak harus pemimpin ya, tidak harus pemimpin karena begini, anggota juga harus memiliki leadership juga. Artinya leadership yang digunakan itu sebagai anggota, hierarkinya sebagai anggota berarti harus nurut kepada pimpinan. Oh, pimpinannya begini. Nah, itulah yang dipentingkan sebagai kita harus
tahu, kita harus pernah belajar tentang leadership. Diklatnya banyak, teman-teman bisa cari di Google tentang leadership, diklat leadership. Itu ya teman-teman. Kemudian kalau unsur-unsur kepemimpinan, nah ini hierarki ya. Pertama, pemimpin atau atasan mempunyai wewenang untuk memimpin, mendelegasikan tugas. Simpelnya adalah kita sebagai pemimpin, kalau kita tidak memiliki jiwa leadership, bagaimana caranya ini mulut bisa menggerakkan semua anggota-anggota kita. Mereka mematuhi kita, wewenang kita sebagai pemimpin ini dipatuhi sama mereka. Gitu. Mau dia yang pembangkang, mau dia yang penurut, mau yang seperti apapun. Bahkan yang paling sulit adalah orang yang merasa pintar, yang merasa lebih pintar daripada pemimpinnya. Itu yang kadang bahaya. Harus benar-benar kita harus bagaimana caranya kita harus bisa mengerti. Itu leadership. Yang kedua adalah sebagai anggota. Tadi pemimpin, yang kedua adalah anggota. Ini juga penting, bagaimana caranya kita menghargai pimpinan kita. Mau pimpinan kita lebih muda, mau pimpinan kita lebih junior dari kita, mau ilmunya lebih cetek dari kita tetap harus menghargai seorang pimpinan karena kita subnya sebagai anggota. Yang ketiga, misi, tujuan, target. Oke, jadi pada intinya hierarki sih. Jadi pada intinya leadership itu sangat penting dan bisa dibilang itu adalah dasar untuk kita survive. Karena contohnya saja sekarang dari mulai belajar mengajar aja bagaimana caranya kita saling mengerti satu sama lain. Di kehidupan sekolah juga harus begitu, menghargai, mengerti satu sama lain. Pada intinya di sini adalah kita dituntut bagaimana caranya kita bisa tahu apa sebenarnya orang itu tuh seperti apa. Jadi kita tahu diri kita. Kita juga harus tahu orang lain itu seperti apa. Jadi jalan akan seimbang, akan baik ya. Jalan akan seimbang. Mau kita jadi seorang pemimpin, mau kita jadi seorang anggota, maka kita memang dituntut untuk seperti itu. Tadi yang pertama pimpinan atau pemimpin atau atasan sudah, yang kedua anggota sudah, yang ketiga adalah misi, tujuan, target. Dalam leadership ini dalam perkumpulan ya, baik dalam karyawan, dalam kantor, rumah sakit, kapal dan lain-lain, pasti ada misi di dalamnya. Misi, tujuan, target. Bagaimana caranya meningkatkan target yang ada. Contoh dalam kapal kita harus kompak. Bagaimana caranya nahkoda jadi pimpinan, kemudian memerintahkan anggotanya, mualim 1 untuk di bagian apa, mualim 2 untuk bagian apa, mualim 3 untuk keselamatan dan lain-lain. Maka sampai menuju target dan tujuan yang baik untuk operasional di kapal. Seperti itu. Sedikit tentang kita bicara tentang leadership. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain-lain komen nanti apa yang dipertanyakan kita jawab. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.